Kita lanjutkan. Dan saudara, kita menuju ke Kertanegara, kediaman Prabowo Subianto, dan ini tampaknya kita lihat Prabowo Subianto sudah keluar dari kediamannya di Kertanegara dan menuju ke gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Dan keluarnya Prabowo Subianto dari kediamannya di Kertanegara juga langsung disambut oleh awak media yang sudah menunggu dari pagi. Tampak Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu di depan rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo Subianto selanjutnya akan menuju ke gedung MPR DPR di Senayan Jakarta untuk mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang nantinya akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara, perjalanan Prabowo Subianto menuju ke gedung MPR DPR Senayan Jakarta ini didampingi oleh sang anak, Didit Hadi Prasetyo, yang menemani Prabowo Subianto atau sang bapak menuju ke gedung MPR DPR Senayan Jakarta untuk mengikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dan kita lihat ini iring-iringan atau kita lihat ini saudara, ini adalah perjalanan Prabowo Subianto menuju gedung MPR DPR Senayan. Di kawasan Sudirman Tamrin Jakarta ini sudah banyak warga yang menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam perjalanannya menuju ke Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kita lihat memang nantinya setelah mengikuti prosesi pelantikan dan juga pengambilan sumpah jabatan di gedung MPR DPR Senayan Jakarta, Prabowo dan Gibran yang merupakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 ini akan menyapa warga yang berada di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin Jakarta, dan nantinya ini adalah menjadi lokasi pesta rakyat yang juga digelar di hari ini dalam rangka menyambut Presiden dan Wakil Presiden baru Republik Indonesia. Dan kita lihat juga tadi sebelumnya ada pernyataan resmi atau keterangan media yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini, selama memimpin dan mendampingi Presiden Joko Widodo memimpin Republik Indonesia selama 5 tahun. Dan kita lihat sebentar lagi memang Ma'ruf Amin juga akan lengser dari jabatannya dan posisi tersebut akan digantikan oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Media dan juga Mas Toto. Ini kita lihat, Mas, ini kalau tadi kan juga sudah dilihat lagi-lagi memang ini adalah orang lama yang akan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dan juga ada konsolidasi dan juga ini transisinya mulus. Tetapi memang persiapan seperti apa yang memang harus dilakukan saat awal pemerintahan Prabowo Gibran ini akan berjalan? Mas Toto, boleh dijawab? Ya, pertama yang harus disadari keberlanjutan ini bukan berarti copy paste ya. Jadi kalau mau membaca arah dari prioritas Pak Prabowo dengan apa yang dijalankan oleh Pak Jokowi selama ini, tetap ada skala prioritas yang berbeda. Walaupun mungkin bicara dalam spektrum secara garis besar akan tetap tidak jauh berbeda. Contoh bagaimana kita melihat alokasi anggaran 2025. Ternyata yang kenaikannya paling tinggi bukan infrastruktur, seperti yang biasanya selalu menjadi ciri khas pemerintahan Pak Jokowi, karena anggaran infrastruktur malah turun 5% dibandingkan dengan anggaran 2024. Kenaikan tertinggi itu ada di hukum dan hankam, terutama di bidang pertahanan. Dan kita tahu ini khas Pak Prabowo, jadi sebagai seorang militer dan pandangan realis dalam konteks geopolitik tadi, dia sangat percaya bahwa suatu negara harus memenuhi standar minimum essential forces. Jadi nggak boleh ketinggalan banget nih dari si alutsista. Yang kedua juga kita lihat yang cukup tinggi misalnya di ketahanan pangan. Itu
fokus dari Pak Prabowo, baik ketika dia dulu berhadapan dengan Pak Jokowi atau ketika didukung Pak Jokowi, beliau selalu berbicara nih mengenai kemandirian pangan. Salah satu program populisnya makanya adalah mengenai makan gratis. Apakah infrastruktur kemudian akan tidak dilanjutkan? Tidak juga, bahwa cost akan terlalu besar. Andai kata ada infrastruktur terutama yang besar-besar tidak dilanjutkan, itu akan menjadi beban buat negara. Akan tetapi mungkin akan ada konsep yang berbeda, bahwa infrastruktur ini akan lebih banyak dilepas oleh kepada swasta. Mengingat, dan saya pikir saya pribadi melihat ini baik ya, mengingat anggaran besar-besaran yang digelontorkan oleh negara terhadap infrastruktur, kita tahu akhirnya membuat beban buat BUMN karya yang sekarang banyak sekali terlibat hutang. Jadi poin pertama itu yang menurut saya harus dilihat secara lebih jeli. Akan ada keberlanjutan, tapi Pak Prabowo tetap berbeda dengan Pak Jokowi. Yang kedua adalah pengalaman pada saat Pak Jokowi jilid pertama ya, itu tingkat kepuasan publiknya langsung anjlok karena langsung mengambil keputusan yang tidak populis, mencabut subsidi BBM. Saya pikir Pak Prabowo mungkin akan lebih berhati-hati. Mas Toto, kita lihat dulu ini ke visual terkini di layar kaca Kompas TV. Ini tampak rombongan iring-iringan mobil dari Prabowo Subianto atau Presiden terpilih sedang melintasi ya di area Jalan Sudirman Tamrin, di mana sepanjang perjalanan ini memang kita lihat juga ada banyak warga yang sudah menunggu untuk melihat Presiden terpilih ya, menyambut Presiden baru Republik Indonesia ini sebentar lagi akan dilantik dan resmi menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Mas Toto, ini bagaimana melihatnya, antusias warga ini begitu besar, nanti juga akan makin banyak lagi warga yang akan datang menyambut Presiden dan Wakil Presiden baru Republik Indonesia. Iya, warga Indonesia kan sudah, menurut saya sudah matang ya, tanda kutip menghadapi kompetisi gitu, keras. Ya lalu kemudian mereka akan menerima siapapun yang terpilih. Walaupun kemudian paling ramai ya hanya di jempol saja gitu ya. Jadi ini menunjukkan tanda kutip kematangan masyarakat kita dalam konteks melihat sebuah persaingan. Jadi memang sebenarnya tidak perlu dilebih-lebihkan bahwa kemudian harus ada upaya lebih menyatukan elemen masyarakat. Masyarakat akan bersatu dengan sendirinya dan akan besok kemudian sibuk juga dengan kegiatan masing-masing mencari makan gitu ya. Tetapi ini kan memperlihatkan bahwa demokrasi kita sudah matang dalam level masyarakat. Yang belum matang itu ketika elit-elitnya mendidik bahwa ketika bicara rekonsiliasi harus bagi-bagi kursi menteri, bahwa kemudian publik masih dianggap harus diberikan pemberian sembako, money politik dan lain-lain. Apa yang kita lihat di 2014, 2019 dan 2024 menurut saya sudah menunjukkan bagaimana masyarakat kita bisa kok mengerti apa yang disebut dengan pesta demokrasi walaupun kecewa, bukan jagoannya yang menang sekalipun gitu ya. Dan ya kita berharap mungkin nanti akan lebih ramai lagi nih kalau berbicara pasca pelantikan, karena pesta utamanya seperti kan di Tamrin sampai istana ya. Tetapi mungkin akan lebih banyak pengawalan. Kalau kita lihat Pak Prabowo tidak secuek Pak Jokowi 2014. Pak Jokowi 2014 ini kan memang benar-benar tidak berjarak. Dan saat itu saya ingat sekali, saya ada di situ juga, pesta rakyat ini benar-benar saking panasnya sampai Pak Jokowi lepas jas tuh, saya ingat sekali di atas kereta kencana. Jadi ini nanti kita lihat ya bagaimana kemeriahan dan juga antusiasme warga. Ada pengawalan lah kalau kita melihat karakter dari Pak Prabowo ya, berbeda. Walaupun memang nanti antusiasmenya masih sama seperti 2014. Yang saya nggak tahu naik apa nih nanti nih. Kita lihat bersama nanti kalau tahun 2014 kan Pak Jokowi pakai kereta kencana ya. Kalau nanti Pak Prabowo pakai apa untuk menyapa warga, kita lihat bersama juga nanti, kita masih penasaran. Dan ini tadi juga sempat dikatakan bahwa memang program utama gitu ya, prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran ini kan nantinya akan ada makanan bergizi gratis seperti itu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Toto. Kalau saya mau tanya ke Mas Media, ini bagaimana Mas, yang jadi catatan dari makanan bergizi gratis ini kan adalah anggarannya gitu ya. Kalau kita lihat saat dijalankan, pertama hitungannya adalah sampai 800 miliar per hari gitu kan. Kalau berjalan ini mencapai 1,2 triliun rupiah per hari kalau kita hitung-hitung secara kasar gitu ya. Bagaimana akhirnya sumber anggaran dari makan bergizi gratis ini, berapa besar sih dampak positifnya terhadap ekonomi Indonesia? Ya sebetulnya sebelum ke anggaran ya, ekspektasi publik itu tinggi sekali soal makan bergizi gratis ini, karena itu janji Pak Prabowo dan publik juga
nggak tahu apakah itu nanti akan menyasar semua orang. Dan itu belum terjawab hingga hari ini. Artinya ini memang dalam beberapa waktu ke depan kelihatannya Pak Prabowo akan mencurahkan energinya juga untuk program tersebut. Persoalan terbesar selain tata kelola anggaran juga soal siapa ini yang mengelola makan bergizi gratis ini. Apakah tersentralisasi atau terdesentralisasi. Dua-duanya implikasinya menarik ini. Dan kalau kita lihat dari beragam diskusi terkait makan bergizi gratis ini, kemungkinan itu akan meniru model yang dilakukan di India. Artinya akan ada satu lembaga koordinasi di level pusat dan kemudian terstruktur hingga level paling bawah. Pertanyaannya, apakah ini efektif? Ada ruang nggak kemudian ini akan jadi bancakan? Kemudian akan berujung pada skandal korupsi yang besar. Ini kan berbahaya. Nah, ini harus diantisipasi oleh pemerintahan ke depan. Tetapi kalau saya lihat ya, kemarin di beberapa kali diskusi itu, dari 71 triliun itu sebagian itu diperuntukkan untuk operasional. Jadi publik sepertinya juga harus bersabar. Dan saya nggak tahu apakah kemudian publik bisa bersabar nih untuk menerima makan bergizi gratis ini. Kalau nanti sudah jalankan, siapa yang akan menjalankan yang paling tepat dan siapa juga yang akan mengawasi agar program itu bisa terlaksana? Ini kelihatannya usulan saya sedikit berbeda mungkin ya, karena kekhawatiran saya dengan tersentralisasi pengelolaannya, ruang untuk korupsi itu menjadi besar. Seidealnya adalah terdesentralisasi, dikelola oleh entitas paling kecil di masyarakat. Dan kalau nanti di sekolah, ya sekolah yang mengelola. Kemudian bekerja sama dengan UMKM. Tapi kan sekarang skemanya sepertinya akan ada satu unit seperti dapur umum ya. Kemudian akan mengirimkan makanan itu ke sekolah-sekolah. Tapi kan kita ini di Indonesia, negara kepulauan, ada SD di kampung-kampung yang jauh sekali dari kota. Dapur umumnya gimana? Kan nggak mungkin ada mobil pickup yang harus 1-2 jam nganterin makan siang gratis itu ke SD-SD itu. Jadi ini juga nggak boleh buru-buru. Nggak boleh tiba-tiba muncul lembaga tanpa tahu tugasnya apa. Jadi lagi-lagi sepanjang itu dilakukan terdesentralisasi, ada sharing risk, kemungkinan ya korupsi yang terjadi itu risikonya lebih kecil. Baik. Ya. Mas Medi, ini kita lihat dulu ke layar visual terkini di layar kaca Kompas TV. Ini ada iring-iringan mobil yang membawa Presiden terpilih Prabowo Subianto ini tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kita lihat tadi sepanjang perjalanan juga dari Kertanegara hingga ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ini banyak warga yang sudah menyambut dan antusias warga untuk bisa melihat Prabowo Subianto yang merupakan presiden terpilih nantinya akan dilantik. Ciri khas Pak Prabowo ini pakai warna putih iring-iringannya, semua mobil. Semua mobilnya warna putih kita lihat ya, memang ini ada makna nggak Mas di baliknya mobil putih, nanti kita lihat ya. Tapi ini apakah memang ini adalah iring-iringan juga atau kendaraan yang digunakan juga untuk bisa menyapa warga setelah pelantikan nanti? Biasanya kan setelah jadi presiden warna seragamnya hitam. Tanda kutip mobil-mobil ini ya. Akan berubah. Nah nanti kita lihat nih. Akan yang membedakan. Pak Prabowo yang harus menyesuaikan tradisi lama atau kemudian akan ada tradisi baru. Karena memang Pak Prabowo dari dulu selalu menggunakan mobil warna putih ini. Oke, kita lihat nih dia. Kita lihat Prabowo Subianto telah tiba di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Tidak pakai jas tapi memakai pakaian beskap. Beskap ya. Ya, kita lihat Pak Prabowo Subianto sudah tiba dan disambut di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta ini langsung disambut oleh pimpinan MPR RI. Kita lihat ada Ahmad Muzani dan beberapa petinggi MPR lainnya yang juga menyambut kedatangan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan di mana dalam perjalanan tadi dari Kertanegara, Jakarta Selatan menuju ke gedung MPR DPR Senayan, Jakarta, Prabowo Subianto didampingi sang anak.
jadi hijau. Ini saya juga baru baca, kan Mas Didit diminta untuk membantu mengatur desain dari gedung MPR DPR khusus untuk acara pelantikan. Dan ini karyanya nih kalau kita lihat nih. Ya. Jadi berbeda ya. Jadi hijau. Jadi hijau. Kalau Ya. kita lihat juga memang kan dari kemarin ini gedung DPR, MPR ini berbenah. Terus juga istana juga memang mempercantik diri gitu ya untuk menyambut kedatangan Presiden baru Indonesia. Ini kita lihat ada desain yang berbeda hari ini. Jauh lebih cantik dibandingkan 2014-2019 yang saya lihat. Dan memang kalau diserahkan ke Mas Didit sebagai seorang desainer, saya pikir tidak mengagetkan ya. Kalau tiba-tiba kita lihat menjadi hijau seperti ini. Jadi adem gitu ya. Adem sekali terlihat. Jadi segar juga, berwarna hijau nuansanya, pepohonan. Ini ada Ini menarik juga ada Mas Teddy masih mendampingi sebagai ajudan karena kita melihat kemarin di acara diklat Mas Teddy ini menggunakan baju putih. Nah nanti kita lihat apakah setelah pelantikan dan pengumuman kabinet akan tetap menjadi ajudan Pak Prabowo atau kemudian menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo. Kita lihat nanti. Ini juga kemarin pakai baju putih tapi sekarang tetap ya pakai baju ajudan ya Pak Karena Prabowo. belum pengumuman kabinet. Nanti kita lihat tapi. Kita lihat ini memang busana dari Pak Prabowo ini juga berbeda gitu ya. Tidak pakai jas. Biasanya pakai jas ya. Ya, tapi ini memakai pakaian beskap kita lihat ya. Pakai peci hitam ya memang menjadi khasnya juga. Ya. Tapi tidak pakai jas. Ini mungkin ada makna tersendiri nggak kalau Mas Toto lihatnya ada Mas? Saya terus terang belum bisa menangkap ya. Tapi memang terlihat akhirnya lebih santai. Dan akhirnya menjadi bahan perbincangan kita ya. Karena kita menerka kan akan menggunakan jas. Kalau dulu Pak Jokowi seingat saya pakai dasi warna merah kalau saya tidak salah. Dan Pak Prabowo menggunakan kostum yang berbeda. Nah, tinggal kita menunggu nih, Mas Gibran ini apakah menggunakan jas, tapi harusnya biasa akan menyesuaikan dengan kostum yang dipakai oleh Presiden terpilih. Dan ini kita lihat ya ada desainnya juga di depan gedung parlemen ini luar biasa berbeda ya. Malah ya. Iya tadi. Kalau lihat di gambar itu sudah pakai jas. Ya kita lihat ini memang tampilannya berbeda di gedung parlemen Senayan Jakarta pada prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di hari ini. Kalau kita lihat juga kemarin kan ada beberapa tamu negara juga sudah datang ke tanah air gitu ya untuk bisa menghadiri langsung untuk bisa menyaksikan langsung prosesi pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih gitu ya di periode 2024-2029. Berdatangan ini sejak kemarin dan kita lihat ini berdatangannya memang waktunya berbeda-beda tetapi jaraknya ini berdekatan. Dan ini kita lihat ada tamu negara yang juga tiba di gedung Parlemen Senayan Jakarta langsung disambut oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu yang mungkin ditunggu kehadirannya adalah pemimpin Yordania karena beliau adalah sahabat baiknya Pak Prabowo dan punya persahabatan khusus ya, bukan sekedar dalam konteks hubungan diplomasi. Dan biasanya nanti kita mungkin akan melihat beberapa pemimpin ASEAN, negara-negara tetangga yang biasanya langsung hadir kepala pemerintahannya. Kemarin saya lihat juga di pemberitaan ada beberapa utusan seperti utusan Presiden Rusia dari Vladimir Putin, ada juga dari China. Dan nanti kita akan melihat biasanya ketika presiden atau kepala pemerintahnya datang langsung atau kepala negara datang langsung, nah itu biasanya menunjukkan tuh spekulasi mengenai arah dari kedekatan hubungan diplomasi Indonesia di bawah pimpinan Pak Prabowo dengan negara mana saja. Biasanya akan seperti itu. Jadi kehadiran tamu negara yang menyaksikan langsung prosesi pelantikan Prabowo Gibran ini memang ada maknanya tersendiri ya. Siapa yang datang, lalu juga nanti akan berpengaruh ke arah selanjutnya ini kerjasamanya seperti apa gitu ya Mas Media? Ya karena Pak Prabowo punya wibawa politik internasional yang cukup signifikan ya. Beliau juga punya kemampuan diplomasi yang cukup kuat. Artinya dengan karakter beliau sebetulnya ini jadi kekuatan. Jadi banyak pihak yang kemudian memprediksi secara positif bagaimana Pak Prabowo menjalin komunikasi dengan beberapa negara strategis, Singapura, China, termasuk juga blok Barat dan juga negara-negara di Eropa.